Kali ini, kami akan melakukan eksplorasi di Ngabang untuk menggali kekayaan budaya, sejarah, dan arsitektur tradisionalnya. Dari Pontianak, kami memulai perjalanan. Dengan menempuh waktu kurang lebih 4 jam, kami sudah tiba di Ngabang. Lelah di perjalanan, eksplorasi kami lanjutkan di hari berikutnya. Ngabang menjadi ibu kota Kabupaten Landak dengan keberagaman suku dan keragaman budayanya. Acara adat sering menjadi destinasi wisata seperti acara tumpang nagri pada masyarakat Melayu dan naik dango yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak di Ngabang. Kota Ngabang terkenal dengan julukannya yaitu Kota Intan, karena tanahnya yang kaya akan kandungan biji emas dan intan. Selain penghasil intan, pusat perdagangan juga menjadi pendukung perkembangan ekonomi di kota ini. Sungai yang membelah wilayah ini memiliki peran penting bagi kota Ngabang, yaitu Sungai Landak, sungai yang menyimpan cerita dan sejarah. Setelah ekspedisi Pamalayu, Kertanegara beserta rombongannya memutuskan untuk kembali ke Singasari. Dalam perjalanannya, mereka mendengar kabar bahwa situasi kerajaan Singosari sedang kacau, di mana Raja Kertawijaya meninggal dunia. Hal itu menyebabkan Kertanegara memutar arah dan mulai berlayar lagi ke daerah baru yang disebut dengan Nusa Tanjung Pura. Saat tiba di muara Sungai Landak, Kertanegara dan rombongannya membangun sebuah kawasan pemukiman di daerah Sekilap. Inilah awal mula kerajaan Landak. Setelah beberapa tahun kemudian, diangkatlah Brawijaya menjadi raja dari kerajaan Landak pertama. Sampailah pada masanya, Ismahayana memerintah menggantikan ayahnya Pulang Parituju yang merupakan keturunan ketujuh dari Raden Brawijaya. Karena serangan beberapa musuh dan wabah penyakit, pusat kerajaan beberapa kali dipindahkan. Dan pada akhirnya, sekitar tahun 1768, Ngabang menjadi tempat terakhir pusat pemerintahan kerajaan Landak. Letaknya di tepi Sungai Landak. Saat ini di Ngabang masih memiliki beberapa bangunan tua yang masih berdiri kokoh dan beberapa di antaranya telah direnovasi dan telah termakan usia. Hari pertama eksplorasi, kami mulai menuju Keraton Ismahayana. Keraton Ismahayana sebagai bukti sejarah permulaan pemukiman Melayu di Ngabang. Dulunya bangunan keraton digunakan sebagai rumah tinggal oleh salah satu keturunan kerajaan. Dan setelah itu, pada tahun 1920-an, bangunan difungsikan sebagai balerong, ruang pertemuan, untuk pertemuan panembahan kerajaan Landak dengan utusan dari kerajaan lain atau sejenisnya. Di tepi jalan Pangeran Sanca-Natakusuma Muda, kompleks keraton, terdapat beberapa bangunan yang menjadi identitas keraton Landak. Di antaranya, Rumah Permaisuri, Masjid Jami, dan bangunan kopol yang terletak di bantaran Sungai Landak. Tiba di kompleks keraton, persiapan dilakukan.
dan akhirnya kami siap memulai pengambilan data. Berjalan menuju keraton melewati beberapa meriam tua yang berbaris, seolah bersahabat dengan bangunan kayu. Warna yang kuning menjadi ciri khas bangunan keraton Ismahayana. Tebing layar pada balai keraton membuat megah bangunan. Balai atau yang biasa dikenal sebagai teras ini memiliki ornamen pada tebing layarnya yang bermotif lebah bergantung berwarna kuning. Seakan menjadi sapaan selamat datang saat akan memasuki bangunan keraton. Ditemani oleh Bapak Gusti Hermansyah yang bergelar sebagai Panglima Adipati dan masih memiliki silsilah garis keturunan raja, berbagi kisah dan sejarah keraton Ismahayana. Tim kami yang lainnya mulai mengukur denah bukaan untuk mendokumentasikan bangunan bersejarah ini. Selain pada tebing layar, ornamen juga terdapat pada ujung perabung atap, displank, pagar, dan penutup kolong yang menambah cantik bangunan. Ventilasi bangunan ini juga berbeda dari biasanya. Ventilasi dengan lubang di dinding. Bangunan keraton memiliki 3 masa bangunan yang memanjang ke belakang. Masa pertama dan kedua memiliki bentuk atap limas, sedangkan masa yang ketiga dengan atap pelana bertingkat dengan material atap sirap. Ruang pada keraton: balai, ruang tunggu, balai rong, kamar raja, ruang pusaka, kamar, gudang, WC, ruang cuci, dapur. Dahulu, untuk menerangkan pada malam hari, digunakan strongkeng di setiap ruang pada istana, yaitu alat penerangan dengan minyak tanah sebagai bahan bakarnya. Saat ini, strongkeng ini dijadikan rumah lampu listrik. Pada masa pertama terdapat ruang tunggu. Ruang ini digunakan sebagai ruang tunggu para tamu yang ingin menemui raja. Saat memasuki ruang tunggu, terlihat meriam mengarah ke pintu masuk. Arahnya sama seperti meriam-meriam yang berada di luar, mengarah ke Sungai Landak. Melewati pintu selanjutnya, memasuki ruang utama yaitu Balai Rong. Disinilah tempat singgasana raja. Balai Rong digunakan sebagai ruang pertemuan raja dengan tamu dari kerajaan lain. Beberapa foto dan barang kerajaan dipajang di sini. Dari ruang Balai Rong ini juga dapat mengakses ruang tidur raja. Di dalam ruangan ini tersimpan kursi raja dan permaisuri yang asli, sedangkan di Balai Rong tadi adalah kursi tiruan. Barang-barang asli milik kerajaan dari zaman dahulu tersimpan di ruang penyimpanan barang pusaka. Memasuki masa kedua bangunan yang dihubungkan dengan teras. Pada teras terdapat pagar dengan ornamen yang berbeda dengan pagar balai depan. Teras ini memiliki tangga di 2 sisinya, sehingga untuk masuk ke bangunan kedua tidak perlu melewati Balai Rong. Istana ini memiliki 3 kamar lainnya yang berada di masa kedua istana. Pada zaman kerajaan, kamar-kamar tersebut digunakan sebagai tempat tinggal prajurit kerajaan. Selain kamar, terdapat pula 2 gudang, ruangan lebih kecil yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Namun pada tahun 2000-an, salah satu gudang difungsikan sebagai WC. Sedangkan masa ketiga bangunan dihubungkan dengan ruang kecil dengan dinding vertikal. Pada masa ketiga ini, memiliki atap bertingkat, digunakan sebagai dapur tempat memasak kerajaan. Pada satu sisi dinding memiliki 2 jendela, dan satu sisi lagi memiliki ventilasi di sepanjang dinding. Struktur bangunan dimulai dari fondasi tiang pancang, suite, gelegar diletakkan secara melintang di atas balok-balok suite lantai. Struktur tengah terdiri dari tiang, dan pada struktur atas alang, kuda-kuda, kasau, reng, atap dari sirap kayu belian, dan pemasangan dinding. Bersama Pak Hermansyah, kami menuju ke dermaga.
berada lurus di depan keraton, tepat di tepi sungai, terdapat dermaga yang disebut kopol. Dengan lantai panggung dan berbentuk prisma segi 6. Dulunya sebagai gerbang masuk menuju pemukiman dan kawasan kerajaan melalui transportasi air, yang sudah ada sebelum tahun 1915. Kapal-kapal biasa ditambatkan di dekat kopol tersebut, termasuk kapal kerajaan. Sekitar tahun 2000-an, bangunan kopol difungsikan sebagai baitul, yaitu tempat anak-anak belajar Al-Quran, yang pada masa itu sudah berdiri pesantren di atas lahan milik kerajaan. Bangunan memiliki 2 lantai dilengkapi dengan dinding, jendela, pintu, dan beratap sirap. Untuk naik ke lantai atas, terdapat tangga yang berada di dalam ruang. Saat ini, ruang dalam menjadi terbuka tanpa dinding, namun terdapat pagar. Selain itu, tangga untuk naik ke lantai atas diubah posisi menjadi berada di bagian luar bangunan. Bangunan kopol berbentuk segi 8 dan terdiri dari 2 lantai, memiliki 3 tangga untuk menuju ke atas kopol. Ornamen juga terdapat pada lisplang. Atap kopol berbentuk limas yang terlihat mengerucut ke atas. Untuk menggali lebih dalam sejarah keraton dilanjutkan di hari berikutnya. Bersama Pangeran Muhammad Syarif, beliau sangat banyak tahu sejarah tentang keraton Ismahayana dan pemukiman di sana. Kami bertemu di sekretariat Keraton Landak di samping keraton. Sambil menceritakan sejarah, Pangeran Syarif banyak menunjukkan dokumen-dokumen lama yang berkaitan dengan sejarah keraton. Kami juga berkunjung ke makam kerajaan yang menjadi bukti sejarah akan kehidupan orang-orang dahulu. Beberapa patok makam kondisinya masih baik, dan masih banyak makam yang belum teridentifikasi dan telah rusak. Makam terbuat dari kayu, beberapa di antaranya memiliki ukiran, dan beberapa lainnya telah rusak dan hilang. Bersebelahan dengan bangunan keraton yang hanya berjarak beberapa meter, terdapat rumah permaisuri. Bangunan yang masih seragam dengan keraton, yang memiliki warna kuning dan hijau, dengan atap sirap berbentuk limas dan pagar teras yang ornamennya masih seragam dengan keraton. Rumah ini dihadiahkan oleh Gusti Abdul Hamid kepada permaisurinya yang bernama Raden Salbiah. Dibangun pada masa panembahan Gusti Abdul Hamid sekitar tahun 1930-an. Rumah ini terdiri dari 14 ruang, teras, 6 kamar, ruang tengah, ruang makan, dapur, WC, dan kamar mandi. Ruang-ruang bagian belakang rumah merupakan tambahan pada rumah permaisuri. Teras depan memiliki hubungan langsung dengan ruang tengah dan kamar, sedangkan teras samping berhubungan langsung dengan dapur. Terdapat jendela yang memiliki 4 daun jendela. Fungsi jendela sebagai bukaan kamar utama rumah permaisuri. Pada siang hari, daun jendela selalu terbuka agar pencahayaan dan penghawaan yang masuk cukup untuk ruangan. Beberapa ventilasi berbentuk oval dan persegi panjang dengan jaring kawat. Pintu utama memiliki 4 daun pintu, 2 daun pintu kayu yang membuka keluar, dan 2 daun pintu kayu dan kaca membuka ke dalam. Pintu ini langsung mengarah ke ruang tengah. Ruang tengah dapat langsung mengakses kedua kamar.
Ruang ini dilengkapi dengan beberapa kursi, meja, dan lemari-lemari pajangan. Ruang ini digunakan sebagai ruang berkumpul keluarga sekaligus ruang menerima tamu. Langit-langit dan lantai pada rumah permaisuri ini menggunakan susunan kayu. Melewati pintu selanjutnya adalah ruang makan. Ruangan ini adalah ruangan tambahan di belakang rumah permaisuri. Dapur yang luas berada di samping, dapat diakses melalui ruang makan dan teras belakang. Masih dalam kompleks keraton, terdapat masjid yang saat ini telah berubah menjadi bangunan beton, yaitu Masjid Jami Baitur Rahman. Untuk menggali sejarah tentang masjid ini, kami masih ditemani Yak Muhammad Syarif untuk datang ke kediaman Yak Seman Anom yang berada tepat di seberang masjid. Masih asli. Masih. Iya, kan nanti boleh foto nanti. Ada yang baru. Oh, itu memang lama. Asli. Berkaitan erat dengan sebuah kerajaan Islam, masjid ini dulunya adalah bangunan kayu. Diperkirakan masjid dibangun pada abad ke-17 Masehi pada masa Panembahan Gusti Abdul Aziz. Pada tahun 1970-an, masjid mengalami renovasi di bagian depan dengan menambahkan teras yang memiliki 3 atap pelana sejajar. Atap utama bangunan masjid berbentuk limas bertingkat dengan atap sirap dari kayu belian. Dilihat dari fasad depan, bangunan terlihat simetri dengan bentuk pintu persegi dengan setengah lingkaran di atasnya dan dinding-dinding kayu yang disusun vertikal. Ruang pada Masjid Jami, ruang sholat, mihrab, ruang pertemuan, teras. Pada teras, sebagai pintu masuk utama, terdapat beduk yang digunakan sebagai penanda setiap waktu sholat. Setiap pukulan beduk memiliki arti tertentu. Teras diapit oleh 2 ruangan. Ruangan yang biasa digunakan sebagai tempat berkumpul pengurus masjid dan biasa juga digunakan sebagai tempat belajar agama. Pada ruang utama, terdapat mimbar yang digunakan untuk berkhutbah. Saat ini, mimbar masih tersimpan di selasar bangunan masjid baru. Beberapa peninggalan masjid masih ada, seperti beduk yang saat ini masih digunakan. Pada bagian depan, terdapat pintu yang digunakan saat upacara kematian. Jenazah yang telah disolatkan tidak boleh keluar melewati pintu masuk yang telah dilewati. Oleh karena itu, jenazah yang telah disolatkan keluar melalui pintu yang sejajar dengan mihrab. Tepat di atas ruang utama, terdapat tempat yang difungsikan ketib atau muazin untuk memberi tanda masuk waktu sholat. Dari atas sinilah suara azan dikumandangkan. Eksplorasi di hari berikutnya, kami menuju Rumah Kuning, rumah yang dikenal dengan warna kuningnya, karena sejak awal dibangun rumah ini dicat kuning. Rumah yang berada di pertigaan Jalan Pangeran Cinata dan Jalan Sanca-Nata Kusuma. Dari neneknya Mas Arfani, nenek yang menjadi tetua di desa Raja. Kami juga mengunjungi kediaman Yakmul, yang saat ini pemilik ahli waris Rumah Kuning. Pemilik pertama rumah ini adalah seorang demang atau camat pada masa itu di wilayah Serimbuk, yang bernama Ya Abdullah atau dengan panggilan Demang Dolah. Rumah ini dibangun pada tahun 1920 oleh Demang Dolah. Namun sebelum selesai, beliau meninggal dunia dan pembangunan diselesaikan oleh ahli warisnya. Rumah dengan 2 masa ini telah mengalami penambahan pada tahun 2000-an. Pada bagian genggang di antara 2 masa bangunan dan WC. Saat ini rumah ini disewakan dan dihuni oleh 3 keluarga. Bangunan induk lebih besar dan lebar dibanding bangunan anak. Material yang digunakan pada bangunan menggunakan material dari alam berupa kayu belian.
Dengan bentuk atap limas dan pelana pada genggang depan, rumah ini masih beratapkan sirap. Rumah yang memiliki 15 ruang terbagi pada 2 masa bangunan. Genggang depan, pelataran, 5 kamar, gudang, WC, terdapat ruang dapur. Pada fasad depan, selain warna kuningnya, tebing layar yang terdapat jendela kaca membuat rumah kuning ini mudah dikenali. Susunan dinding vertikal, jendela kaca yang berwarna yang tidak dimiliki rumah lainnya. Dan ornamen pagar juga menambah khas rumah Melayu. Genggang depan merupakan ruang perantara antara ruang luar dan ruang dalam yang saat ini dimanfaatkan oleh salah satu penghuni rumah sebagai tempat usaha berupa warung. Di balik pintu dan jendela kaca berwarna ini, terdapat ruangan pelataran. Ruang ini sering digunakan sebagai ruang bercengkrama dan bersantai penghuni rumah, sekaligus sebagai ruang untuk menerima tamu. Rumah memiliki 6 kamar. Beberapa kamar memiliki pintu untuk mengakses ke kamar lain. Namun saat ini pintu tersebut tidak digunakan. Pada ruang kamar, selain terdapat jendela sebagai penerangan pada siang hari, terdapat pula skylight pada satu kamar. Cahaya dari atas melewati atap diteruskan ke ruangan. Pada lorong terdapat tangga untuk naik ke atas. Kami berusaha naik walaupun tangga ini sekarang sudah lapuk usia. Dengan hati-hati sampai di lantai 2, terdapat parak yang digunakan sebagai salah satu tempat ritual pada saat acara tertentu. Untuk memasuki dapur ada bangunan anak. Dapat melewati genggang yang menghubungkan bangunan induk dan bangunan anak. Dulunya genggang ini tidak beratap yang memiliki pagar tinggi. Namun saat ini sudah memiliki WC. Di ruang dapur terdapat ventilasi memanjang dan ada juga ventilasi yang bundar pada dinding bangunan. Karena ruangan tidak memiliki langit-langit, di ruangan ini struktur atap dapat dilihat, sehingga terlihat atap bertingkat pada bangunan anak. Kehadiran kami di rumah Demang dianggap seperti kedatangan kerabat jauh bagi penghuni rumah. Setelah selesai pengambilan data, pesta kecil dengan menyantap rujak mangga dimulai, menjadikan suasana hangat antara kami dan penghuni rumah. Di tepian Sungai Landak, Dusun Rai, Desa Raja. Di Jalan Haji Nasri terdapat rumah tua, salah satunya rumah tinggal sekaligus sekretariat pengrajin tudung saji. Kesanalah tujuan kami berikutnya. Pemilik pertama adalah Haji Nasri yang merupakan orang Melayu asli Landak, seorang saudagar kaya dan pernah menjadi kepala desa dulunya. Dan saat ini namanya diabadikan menjadi nama jalan yang melewati rumah ini. Walau sudah lama tidak banyak mengalami perubahan pada bentuk maupun tata ruang, material pada rumah tudung saji masih menggunakan kayu belian. Namun tangga depan sudah menggunakan beton. Atap pada rumah tudung saji berbentuk limas dengan jenis atap sirap berbahan kayu belian. Ruang pada rumah tudung saji: genggang, serambi, kamar, ruang tengah, dapur, pronceng, WC. Dari fasad depan, pintu utama dengan lengkungan di atasnya dan memiliki 2 daun pintu. Rumah ini memiliki jendela di tiap ruangnya, namun tidak memiliki ventilasi. Rumah ini memiliki 2 genggang atau yang biasa dikenal dengan sebutan teras. Satu berada di depan sebagai pintu masuk utama, dan satu di belakang. Saat memasuki serambi, ruang ini digunakan sebagai ruang menerima tamu, ruang kerja, sekaligus ruang bersantai dan berkumpul. Terlihat langit-langit yang tersusun dari kayu dan terlihat kayu-kayu gelegar menghiasi ruang serambi.
Pada serambi terlihat pintu bukaan. Daun pintunya terdapat kisi-kisi yang bisa dibuka dan ditutup. Fungsi bukaan sebagai pintu dari serambi menuju ruang tengah dan membuat sirkulasi udara yang baik. Pintu ini terbuka ke arah dalam. Terdapat pula ornamen yang berfungsi sebagai ventilasi di satu sisi dinding. Pada ruang tengah terdapat dinding partisi. Pemilik rumah menyebutnya puadai. Puadai digunakan sebagai tempat pengantin, namun kini difungsikan sebagai kamar. Terdapat ornamen pada bagian atas puadai. Ornamen ini warna coklat bermotif flora, memiliki makna kesuburan dan kemakmuran. Pada ruang tengah juga terdapat tangga menuju parak yang difungsikan sebagai gudang. Ruang dapur memiliki jendela yang digeser. Pada ruang dapur terdapat peronceng atau dapat disebut ruang cuci. Rumah Melayu di Desa Raja pada umumnya memiliki struktur pondasi tiang pancang, suite, gelegar diletakkan secara melintang di atas balok-balok suite lantai. Struktur tengah terdiri dari tiang, dan pada struktur atas alang, kuda-kuda, kasau, reng, atap dari sirap kayu belian, dan pemasangan dinding. Eksplorasi selesai. Kami beserta pemilik rumah pamit dan foto bersama. Saat ini, bangunan tua di Ngabang telah hilang dimakan usia. Sebagian lagi masih bertahan dan menjadi bagian sejarah. Sebelum meninggalkan Desa Raja, kami berpamitan dan berterima kasih kepada pemilik rumah. 3 minggu eksplorasi di Desa Raja, kami tutup dengan perpisahan. Dengan mengunjungi rumah-rumah yang kami identifikasi, memberi salam perpisahan dengan penghuni rumah yang menyambut kami di Desa Raja. Ngabang yang memiliki kekayaan budaya dan sejarahnya memiliki arti penting bagi kota Ngabang dan Kabupaten Landak, dan juga mengandung nilai dalam kehidupan masyarakatnya. Sejarah sebagai pusaka yang perlu dijaga dan kelak diwariskan ke generasi berikutnya untuk mengenalkan identitas budaya bangsanya sendiri. Setelah selesai eksplorasi, kami mengunjungi air terjun di Landak. Lelah dan penat kami hilang saat mendengar gemercik air. Air terjun menjadi destinasi wisata masyarakat di sana. Sebelum meninggalkan Ngabang, kami menikmati suasana alamnya. Perjalanan dilanjutkan ke Desa Sepatah, masih di Landak, di Kecamatan Sengat Temila untuk melaksanakan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Masjid Hizbul Waton, dengan kondisi pagar masjid yang kusam dan telah rusak parah di bagian tertentu, kami akan memperbaikinya dan mengecatnya dengan warna yang baru. Selain itu, kami juga membuat papan nama arah desa di pertigaan jalan. Keakraban juga muncul antara kami dan masyarakat, juga anak-anak di Desa Sepatah. Setelah 4 hari pengabdian selesai, kami menemui kepala dusun untuk berpamitan. Setiap perjalanan akan ada pertemuan, dan setiap pertemuan akan ada perpisahan. Semoga perpisahan kami dapat memberi manfaat bagi orang-orang yang kami temui. Dan perjalanan ini adalah pengalaman berharga untuk kami.